Halo, salam jumpa pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agropolita News hari ini dan beragam informasi menarik seputar Malang Raya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Septian Wilson. Inilah Agropolita News selengkapnya. Dan mengawali Agropolita News hari ini berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Informasi pertama hari ini, saudara, sebanyak 288 pedagang yang akan menempati zona basah di lantai 1 Pasar Induk Kota Batu mendatangi Gedung Geraha Pancasila Balai Kota Montani untuk melakukan tahapan pengundian nomor kios. Sama seperti di hari sebelumnya, proses pengundian kios di hari keempat ini dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Hari keempat tahapan pengundian nomor kios pedagang Pasar Induk Kota Batu dilaksanakan di Gedung Geraha Pancasila Balai Kota Montani. Kepala UPT Pasar Kota Batu Agus Suyadi menjelaskan bahwa di hari keempat tahapan pengundian nomor kios ini diperuntukkan bagi pedagang yang akan menempati zona di lantai 1 Pasar Induk. Tercatat ada sebanyak 288 pedagang yang berbondong-bondong mengantri untuk mengikuti alur pengundian. Mereka merupakan pedagang di zona peracangan, mengingat jumlah pedagang yang akan menempati zona di lantai 1 pasar cukup banyak, sehingga proses pengundian digelar selama beberapa hari ke depan. Meski begitu, proses pengundian tetap berjalan dengan lancar dan tertib sesuai alur yang telah ditentukan. Setiap pedagang wajib menyerahkan SK, SIHP, KTP, dan kartu keluarga kepada petugas yang telah disiapkan. Kemudian surat tersebut diverifikasi petugas dan jika lolos maka pedagang akan mendapatkan nomor undian. Kita fokuskan satu zona peracangan karena jumlahnya lebih besar daripada yang kemarin. Ini yang paling banyak adalah zona peracangan. Pedagang yang berhak untuk mengambil undian ada sekitar 288. Nanti sisanya menyusul tahap kedua karena berkasnya ada yang kurang, ada yang pengajuan permohonannya belum lengkap. Sama seperti di hari-hari sebelumnya, proses pengundian kios yang berlangsung sejak pukul 9 pagi ini dilaksanakan secara terbuka dan juga transparan, di mana setiap pedagang berhak mengambil nomor yang telah disediakan panitia. Nomor berapapun yang diambil artinya itu yang akan jadi urutan kios pedagang yang akan ditempatinya.
Dengan begitu, setelah proses pengundian ini selesai, seluruh pedagang dapat berangsur-angsur memindahkan barang dagangan mereka dari pasar lama ke pasar baru sesuai nomor kios atau los yang mereka dapat. Dari Kota Batu, Violana Ikhwanda ATV melaporkan. Saudara, akibat banyaknya stok bawang merah di pasaran berdampak pada turunnya kembali harga jual bawang merah di tingkat petani. Saat ini harga bawang merah di petani di kisaran 10 ribuan per kilogram sehingga berat bagi petani untuk bisa mengembalikan biaya operasional. Harga bawang merah ini kembali turun di tingkat petani. Turunnya harga bawang merah ini karena di beberapa wilayah sedang terjadi panen raya, sehingga bawang banyak di pasaran walaupun di sentra penghasil bawang merah di Malang Raya tidak sedang terjadi panen raya. Kondisi harus diterima para petani bawang di Malang Raya setelah harga bawang sempat berada di atas 20 ribuan beberapa bulan yang lalu dan kini akhirnya terus turun dan berada di kisaran 10 ribuan per kilogram. Kondisi ini tentu saja dikhawatirkan para petani karena apabila menahan terlalu lama sambil menunggu harga membaik, dengan resiko berat bawang merah akan mengalami penurunan, sementara biaya operasional yang telah dikeluarkan semakin besar, khususnya untuk pupuk dan obat-obatan. Naik turunnya harga bawang merah ini dipengaruhi stok di pasaran, di mana ketika stok terbatas atau memasuki masa tanam, maka harga bawang merah untuk bibit biasanya melambung tinggi. Sebaliknya ketika panen raya dan stok melimpah, harga akan turun. Menurut salah seorang petani di kawasan Junrejo, Kota Batu menjelaskan, harga jual bawang merah saat ini sudah turun dan berada di kisaran 5 hingga 10 ribuan berdasarkan kualitas bawang, dan dengan harga jual saat ini berat bagi petani untuk bisa mengembalikan biaya produksi. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan panen bawang merah dan akibat sempat terkendala cuaca dan terserang hama cabuk, hasil panen turun sebagian dan kualitas bawang lebih kecil dibandingkan kondisi normal. Para petani tidak jarang menunda sementara penjualan menunggu harga membaik dengan resiko berat bawang menyusut serta petani bisa lebih besar mengalami kerugian. Iya, Pak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Bari. Siapa? Pak Bari. Pak Bari? Ya. Untuk harga bawang merah kering sekarang di tingkat petani berapa nih? Dari sawah 5.000 sampai 10.000. Yang kering Pak ya? Ya. Apa, tergantung kualitas apa gimana Pak? Ya, tinggal lihat ukurannya, kecil besarnya dan dari merahnya. Berarti kalau kualitas bagus 10.000 sekarang Ya, Pak ya? ya. Berarti itu harga turun Pak ya 10.000? Ya turun. Ya ini kalau terlalu panas ini banyak yang gagal Pak. Banyak yang gagal. Iya iya. Karena apa? Hama itu apa? Cabuk. Oh cabuk Pak ya? Ya. Setiap kemarau gini Pak ya? Iya. Berarti hasil panen juga berkurang Pak ya? Ya berkurang. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Ya pemirsa, informasi terkait pengolahan sampah di Kota Batu akan kami hadirkan selepas jeda berikut ini.
Ya, Anda kembali menyaksikan Agroberita News. Masuk informasi selanjutnya. Saudara, berkaitan dengan pengolahan sampah di Kota Batu, DPRD Kota Batu berharap upaya untuk memaksimalkan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan recycle atau TPS 3R yang ada di lingkungan masyarakat. Berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kota Batu, DPRD Kota Batu berharap upaya untuk memaksimalkan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle TPS 3R yang ada di lingkungan masyarakat. Ketua DPRD Kota Batu Asmadi menjelaskan bahwa melalui Pokir sebelumnya telah mendatangkan ahli terkait persampahan untuk mengajari masyarakat bagaimana terkait dengan pengolahan sampah. Hal ini dilakukan untuk menghindari sampah yang ada di desa nantinya dibuang terpusat di TPA Telegu. Selain itu, dari hasil pengolahan sampah di desa sendiri nantinya terdapat income atau pendapatan untuk desa yang diperoleh dari sampah tersebut. Hanya saja saat ini yang diperlukan yaitu pelatihan terkait pengelolaan sampah yang benar-benar dapat dipahami masyarakat. Hal ini melihat potensi sampah yang bila diolah dengan baik, maka bisa menghasilkan pendapatan yang besar bagi masyarakat. Di Kota Batu sendiri diharapkan TPS 3R harus dikuatkan dalam upaya mengatasi permasalahan sampah. Ketua DPRD Kota Batu sendiri menyampaikan bahwa sebelumnya terkait dengan anggaran TPS 3R sendiri, sebelumnya telah disiapkan tetapi belum berjalan maksimal. Dengan pokir saya, sebelumnya itu, pokir saya yang ada di masyarakat, aku mengajari, maksudnya mendatangkan orang yang konsen di bidangnya itu untuk mengolah sampah desa. Saya ajarin, ada pelatihan. Untuk apa? Sampah yang ada dari masing-masing desa ini cek gak terpusat di sana. Kok di desa itu juga ada income pemasukan dari sampah. Hanya saja sekarang harus pelatihannya bener-bener kan gitu. Contohnya aja kemarin ada teman saya yang di Ngantang. Jadi perangkat desa leren ngolah sampah hai. Wong sampah menjadi berkah katanya gitu. Perangkat leren ngolah sampah kayak gitu. Berarti intinya apa? Dikelola dengan baik, menjadi pundi-pundi kan gitu. Nah di Kota Batu harapan kita TPS 3R ini harus kita kuatkan. Kemarin anggarannya pada waktu sebelum Aris itu disiapkan semua, tapi tiba-tiba gak jalan. Ya gak ngerti gak jalannya masalah opo kan Pak, tapi untuk Dari Kota Batu, Abraham Patrika Ativi melaporkan. Dalam rapat paripurna bersama dengan DPRD Kota Batu dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Kota Batu tahun anggaran 2023, PJ Wali Kota Batu juga menjelaskan terkait dengan arah kebijakan belanja dan arah kebijakan pembiayaan daerah. Dalam rapat paripurna bersama dengan DPRD Kota Batu dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan KUPA dan PPASP APBD Kota Batu tahun anggaran 2023, PJ Wali Kota Batu juga menjelaskan terkait dengan arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah. Arah kebijakan belanja khususnya belanja operasi diarahkan untuk penyesuaian atas kekurangan alokasi pagu belanja pegawai pada APBD tahun 2023 yang telah ditetapkan serta kekurangan biaya operasional perangkat daerah. Penyelesaian kewajiban daerah tahun 2022 sesuai hasil audit BPK RI meliputi hutang daerah dan permasalahan tanggungan pembayaran kegiatan APBD tahun 2022 dan tahun sebelumnya yang belum terselesaikan. Memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai program kegiatan yang mendukung tahapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, penanganan stunting, kemiskinan ekstrim dan pengangguran, penguatan infrastruktur jalan dan rambu-rambu lalu lintas, infrastruktur pendidikan dan layanan kesehatan, penanggulangan pengelolaan sampah pada TPA Telukung dan TPS T3R, penguatan pertanian, pengembangan desa wisata tematik dan ekspo pariwisata, serta penyiapan pengembangan kawasan UMKM di Jodrejo. Prioritas lainnya adalah penanggulangan inflasi dan mitigasi bencana. Selain itu memprioritaskan belanja daerah untuk memenuhi ketentuan sesuai peruntukannya atau mandatory spending, terutama bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan SDM, dan penguatan APIP, serta alokasi dana desa untuk pemerintah desa, termasuk penggunaan produk dalam negeri.
percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang perkotaan dalam rangka pencapaian sarana pembangunan pada RKPD tahun 2023 yang meliputi pencapaian target sasaran makroekonomi, pemenuhan target sasaran pembangunan tahun pertama, rencana pembangunan daerah tahun 2023 hingga 2026, hasil reses dan pokok-pokok pikiran DPRD, serta mengakomodasi hasil usulan musrembang dan aspirasi langsung masyarakat sesuai target kinerja masing-masing perangkat daerah pada perubahan renca perangkat daerah tahun 2023. Melakukan penataan belanja daerah sesuai peruntukannya, terutama yang bersumber dari dana yang bersifat khusus. Belanja hibah dan bantuan sosial diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang mendukung program prioritas dan penyalurannya dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan kelayakan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Dan juga seluruh kegiatan dalam perubahan APBD tahun 2023 harus mempertimbangkan kecukupan waktu yang tersedia, termasuk pelaksanaan kegiatan perencanaan yang mendukung pelaksanaan kegiatan fisik pada APBD tahun 2024. Belanja tidak terduga atau anticipatory spending, di mana merupakan belanja yang disiapkan sebagai buffer untuk tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, non-alam atau sosial, serta kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam program kegiatan tahun 2023, sekaligus dapat berfungsi sebagai social safety net untuk menjaga daya beli masyarakat. Belanja transfer ke desa berupa dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta bantuan keuangan yang bersumber dari bagian dan perimbangan keuangan pusat dan daerah pemerintah yang bertujuan untuk kabupaten kota, meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa sekaligus dalam upaya untuk mewujudkan kemandirian desa. Arah kebijakan pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD tahun 2023 melalui penganggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau SILPA sesuai hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Batu tahun 2022. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Ya, selepas jeda berikut ini informasi dari dunia olahraga telah siap kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ya, Anda kembali menyaksikan Agropolitan News, masuk informasi dari dunia olahraga. Saudara, KONI Kota Batu bertekad meningkatkan prestasi perolehan medali di ajang Porprov Jawa Timur ke-8 di Sidoarjo awal September 2023 nanti. Bermodalkan 288 atlet yang akan bertanding di 28 cabang olahraga, KONI Kota Batu berharap perolehan medali emas Kota Batu bisa mencapai 15 emas atau masuk urutan 15 besar.
KONI Kota Batu menggelar jumpa pers sebagai persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-8 di Kota Sidoarjo awal September 2023. Dalam jumpa pers yang digelar di kantor KONI Kota Batu, KONI Kota Batu berangkatkan 288 atlet dari 28 cabang olahraga untuk mengikuti Porprov Jatim 8 tahun 2023 di Kota Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kota Mojokerto, dan di Kabupaten Mojokerto. Ketua Umum KONI Kota Batu Sentot Ari Wahyudi mengatakan, selain atlet juga ada 69 pelatih dan asisten serta 40 satgas. KONI Kota Batu mengusung jargon semangat pantang menyerah optimis juara sebagai motivasi dalam gelaran Porprov Jatim 8 ini. Sebelum berangkat Porprov, KONI sudah melaksanakan puslat code untuk atlet ring 1 atau atlet peraih medali dalam Porprov 7 tahun 2022 pada bulan Februari 2023 dan dilanjutkan dengan atlet ring 2 dan ring 3 pada bulan Mei hingga Agustus 2023. Selain itu, serangkaian tes untuk mengukur kemampuan atlet, mulai dari tes VO2 max hingga tes pengukuran fisik, kemudian untuk menguatkan mental, atlet dilaksanakan karakter building. Dengan mengusung jargon pantang menyerah optimis juara, Ketua KONI Kota Batu berharap prestasi kontingen Kota Batu dalam Porprov Jatim tahun ini akan meningkat dibandingkan Porprov Jatim sebelumnya, di mana saat itu Kota Batu berada di ranking 17 dari 38 kota dan kabupaten di Jawa Timur dengan 11 medali emas. Di Porprov tahun ini, KONI Kota Batu optimis tahun ini bisa 15 medali emas. Pemberangkatan atlet Porprov ini nanti? Oh ya, masih. Jadi atlet kita nanti akan kita berangkatkan. Nanti prosesnya melalui pengukuhan dan pelepasan. Jangan dilakukan di Among Tani yang akan dilepaskan oleh PJ Wali Kota Batu. Jadi itu tanggal 4 nanti pada hari Senin. Setelah itu atlet akan dikembalikan kepada masing-masing pelatih untuk menuju masing-masing daerah yang nanti akan dituju untuk lomba dan pertandingan. Untuk jumlah atlet dan jumlah cabur, ini informasinya juga ada cabur yang baru. Oh, caburnya ada 28. Jumlah atletnya ada 289. Ya, itu tadi juga ada pelatihnya itu yang mendampingi ada 69, terus ada satgas 40. Satgas inilah yang nanti akan melayani kepentingan baik itu pelatih maupun atlet di masing-masing daerah. Bagaimana untuk target dari KONI Batu sendiri? Ya, target kami memang kami tetap, kalau kami tetap optimis, target kami akan meningkat dari tahun yang kemarin. Kalau kemarin kita menentukan 11 emas, 20 perak, 11 perunggu, ya paling tidak target kita paling tidak masih bisa berubah jadi 15. Selain mengandalkan sejumlah cabur unggulan seperti para layang, tarung derajat, wushu, dan tinju, sejumlah cabur lain termasuk cabur baru juga layak diperjuangkan. Sebelum diberangkatkan, seluruh atlet akan menjalani prosesi pengukuhan dan pelepasan kontingen yang akan dilakukan oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai di Balai Kota Among Tani Kota Batu, Senin 4 September 2023. Dari Kota Wisata Batu, Tim Liputan News Sport ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, semakin banyak cabang olahraga yang ada di Kota Malang ingin masuk ke ekskul di sekolah-sekolah. Setelah sebelumnya e-sport, kini olahraga tim juga ingin turut serta. Semakin banyak cabur yang ada di Kota Malang ingin masuk ke ekskul di sekolah-sekolah. Setelah sebelumnya e-sport, kini olahraga tim juga ingin turut serta. Seiring dengan perkembangan cabang olahraga di Kota Malang yang semakin pesat, menghasilkan talenta-talenta muda berbakat dari berbagai kelas dan usia. Semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berprestasi melalui bakat dan kemampuannya dalam olahraga. Hal ini membuat sejumlah cabang olahraga mulai melirik ekskul sekolah sebagai sarana untuk mengembangkan potensi atlet. Karena selain lebih mudah untuk berlatih, juga mudah untuk menjaring bakat muda baru yang lebih banyak. Harapannya ke depan
Jadi setiap sekolahan bisa mempunyai atlet-atlet, bisa mempunyai pemain-pemain yang hebat-hebat, dan kalau bisa masuk di ekstrakurikuler sekolah-sekolah. Dengan banyaknya atlet akan lebih mudah dalam membina bakat muda potensial, sehingga minat dan kemampuan atlet bisa tersalurkan dengan baik. Dari Kota Malang, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Saudara, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa masyarakat dapat melakukan tes kesehatan paru-paru hanya dengan cara menahan napas. Tes tersebut dapat memperlihatkan status kesehatan paru-paru seseorang berada di level normal, kuat, atau super kuat. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim News Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Republik Indonesia. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap harinya mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa masyarakat dapat melakukan tes kesehatan paru-paru dengan cara menahan nafas. Tes tersebut dapat memperlihatkan status kesehatan paru-paru seseorang berada di level normal, kuat, dan juga super kuat. Waduh, apa iya tes kesehatan paru-paru dengan menahan nafas? Benar Sobat News. Dilansir melalui rilis resmi Kemenkominfo yang mengutip dari cekfakta.tempo.com pada tanggal 6 Agustus lalu, faktanya informasi tersebut adalah disinformasi. Seorang dokter spesialis paru bernama Dr. Eva Dri Diana SPP menyatakan bahwa kesehatan paru-paru seseorang tidak dapat dipastikan hanya dengan uji menahan nafas. Adapun cara mengetahui kesehatan paru-paru seseorang haruslah menggunakan cara medis melalui prosedur spirometri. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Rumah Sakit Universitas Indonesia atau RSUI melalui artikelnya yang rilis pada 7 Maret 2022 lalu. Nah, Sobat News, kalian harus senantiasa menyimak berita dengan teliti ya. Jangan langsung mudah terpengaruh oleh berita yang tersebar. Oke, Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya? Saudaranya, Machu Picchu merupakan bangunan kuno bersejarah peninggalan suku Inka. Peradaban Inka mulai eksis sejak awal abad ke-5 Masehi dan mereka menghuni dataran tinggi dan mulai membangun kerajaan di abad ke-12 Masehi. Seperti apa keunikan dari Machu Picchu ini? Berikut dalam News Fakta dan Unik. Pemirsa, inilah fakta unik tentang Machu Picchu, versi News Fakta dan Unik. Machu Picchu merupakan sebuah bangunan peninggalan bersejarah dari bangsa Inka atau peradaban Inka. Peradaban ini mulai eksis sejak awal abad ke-5 Masehi. Mereka menghuni dataran tinggi Peru dan mulai membangun kerajaan pada abad ke-12 Masehi di bawah pimpinan Manco Capac. Peradaban Inka juga sangat maju dalam seni bangunan. Salah satu bangunan peninggalan bersejarah bangsa Inka yang terkenal adalah Machu Picchu. Pada dahulu kala, bangunan ini merupakan sebuah benteng dan sekarang berubah menjadi destinasi wisata yang terkenal di dataran tinggi Peru. Tentu bangunan ini memiliki fakta unik yang perlu Anda ketahui. Dan inilah pemirsa,
5 fakta unik tentang Machu Picchu. Menghilang selama berabad-abad. Bangunan yang memiliki nilai bersejarah ini pernah hilang selama berabad-abad. Hilang yang dimaksud adalah meski sudah berdiri selama berabad-abad, orang luar tidak ada yang tahu bahwa bangunan tersebut ada. Barulah pada tahun 1911, seorang arkeolog bernama Hiram Bingham menemukan bangunan bersejarah ini dan Machu Picchu menarik perhatian dunia. Pada tahun 2007, Machu Picchu dinobatkan sebagai salah satu 7 keajaiban dunia yang baru. Tentu kita perlu berterima kasih dengan Hiram Bingham dikarenakan bangunan bersejarah penting ini dapat ditemukan. Terdapat cerita hantu. Anda mungkin melihat bangunan ini memang sudah lama ditinggalkan dan lokasi Machu Picchu yang berada di daerah pegunungan yang membuat sering diselimuti salju menambah kesan mistis. Nah, ternyata di sana memang ada cerita hantu yang populer. Di sana dikatakan terdapat arwah yang muncul dari dalam tanah dan mencoba untuk membawa orang pergi. Jadi, mungkin Anda harus lebih berhati-hati saat ke sana. Teknik pondasi mengesankan. Tentu ini sangat mengesankan. Bayangkan, pada masa peradaban kuno mereka sudah dapat membuat bangunan dengan teknik yang luar biasa. Sekitar 60% proses pembangunan Machu Picchu merupakan proyek bawah tanah. Untuk bagian dalam terdiri dari drainase dan bebatuan. Belum lagi harus ditarik antara 2 puncak kecil dengan memindahkan batu untuk membuat ruang relatif datar. Machu Picchu kuat akan gempa. Kalau kita lihat dari kondisi geografis dari Peru, tentu Peru merupakan negara dengan rawan gempa bumi. Belum lagi bahwa Machu Picchu berdiri di sebuah daerah yang rawan akan gempa karena berada di 2 lempeng tektonik yang berbeda. Meski begitu, konon katanya bangunan Machu Picchu hanya bergetar saja saat terjadi gempa. Tentu saja, bangunan Machu Picchu hanya terdiri dari banyak tembok disusun menggunakan batu dan tentu tidak ada semen pada masa itu. Potongan batu pada struktur bangunannya sangat kuat dan rapat serta hasilnya mampu bertahan sampai saat ini. Alasan ditinggalkan yang belum jelas. Masih belum ada alasan yang pasti mengapa Machu Picchu ditinggalkan oleh bangsa Inca. Namun banyak yang percaya bahwa ditinggalkannya bangunan ini adalah saat invasi Spanyol. Namun ada juga yang percaya bahwa Machu Picchu ditinggalkan karena adanya wabah cacar yang melanda di sana. Dan itulah pemirsa, 5 fakta menarik dari Machu Picchu yang harus kamu ketahui. Versinya fakta dan unik. Dan berikut pemirsa kami informasikan untuk Anda perakiraan cuaca untuk esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi perakiraan cuaca yang akan disaksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Agro Berita News hari ini. Mewakili genap kru yang bertugas, saya Septian Wilson mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.